Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga kabarnya baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Priscilia Cika Alexandra, di mana saya hari ini akan menjadi fasilitator di dalam mata pelatihan operasi, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut. Sebelum melakukan presentasi, biarkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Priscilia Cika Alexandra. Di sini akan menjadi fasilitator bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Saya berasal dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai tenaga GIS bagian rewetting di kelompok kerja teknik restorasi, di mana saya merupakan alumni dari Geografi Universitas Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki outline materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, di mana yang pertama ada operasi, yang kedua ada pemeliharaan, dan yang ketiga adalah perbaikan. Di mana submateri ini mengandung sub-sub materi yang akan dibawakan dan akan dijabarkan pada presentasi berikutnya. Nah, untuk awalan, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran mata pelatihan ini, di mana mata pelatihan operasi, pemeliharaan, serta perbaikan infrastruktur pembasahan gambut, di sini kita dituntut sebagai peserta untuk mampu menjelaskan mengenai tahapan, serta menjelaskan ataupun mengaplikasikan pula segala jenis operasi serta pemeliharaan dan juga perbaikan dalam menggunakan infrastruktur pembasahan gambut yang di sini adalah sumber bor serta sekat kanal ataupun penimbunan kanal. Dan maksud dari pembelajaran ini, di mana kita sebagai peserta juga dinilai uh, mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat yang nantinya bersama-sama dengan kita sebagai tenaga lapangan untuk mengaplikasikan materi-materi ini di lapangan nanti. Nah, untuk materi yang pertama, di sini ada mengenai operasi itu sendiri, di mana ini akan diawali dengan tahapan pengoperasian sumur bor yang nantinya akan dijabarkan lagi mengenai persiapan alat dan bahan serta pengoperasian sumur bor. Untuk yang pertama, ada alat dan bahan dari operasi pembasahan dengan menggunakan sumur bor, di mana kita diharuskan untuk mengetahui alat-alat dan bahan mengenai sumur bor itu sendiri yang terdiri dari pompa, selang air, serta nozzle yang berukuran 1,5 inch. Dan dalam melakukan operasi pembasahan dengan sumur bor, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara pengoperasiannya. Di mana cara tahapan yang pertama, yaitu dengan membuka dan melepaskan tutup pipa. Kemudian kita sambungkan selang pengisap dari mesin pompa air ke pipa sumur bor dengan maksimal jarak sekitar 2 meter. Kemudian kita akan pasang klem pengunci dan bisa juga diikat dengan karet ban agar sistem dari mesin pompa itu kedap udara. Selanjutnya, sebelum mesin dihidupkan, kita dapat mengisi air pada tangki penghisap dari mesin pompa sampai penuh. Kemudian kita akan menyambungkan serta merentangkan selang pelempar dengan jarak minimal 50 meter dari mesin. Baru setelah itu kita dapat menghidupkan mesin pompa air dengan kecepatan sedang selama durasi 5-10 menit sampai dengan air yang dikeluarkan dari pipa itu dapat keluar dari pipa. Nah, namun jika ada kendala, air belum bisa keluar, kita dapat menambahkan kecepatan mesin sehingga kita dapat menunggu sampai air benar-benar keluar dengan stabil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi pembasahan dan setelah selesai penggunaan, kita dapat melepaskan selang penghubung antara mesin pompa air dengan pipa sumur bor dan kemudian kita pasang kembali tutup pipa sumur bor itu sendiri. Nah, berikut merupakan dokumentasi-dokumentasi di lapangan mengenai operasi pembasahan dengan menggunakan sumur bor dan di berbagai macam wilayah.
Kita akan melanjutkan ke pemeliharaan, ke materi yang kedua ini, di mana materi pemeliharaan itu kita jabarkan lagi mengenai penjelasan umum terkait perbaikan, pemeliharaan, kemudian ada penjelasan bagian-bagian infrastruktur pembasahan gambut, dan selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pemeliharaan. Untuk penjelasan umum, apa sih yang disebut dengan pemeliharaan dan apa sih yang disebut dengan perbaikan? Nah, pemeliharaan itu sendiri merupakan kegiatan yang menjaga keandalan bangunan infrastruktur pembasahan gambut, prasarana serta sarananya agar dapat berfungsi dengan masa manfaatnya. Sedangkan untuk perbaikan, dikutip dari Perkabat BRG nomor 10 tahun 2020, di mana perbaikan merupakan bagian dari pemeliharaan itu sendiri, ya kegiatannya meliputi penggantian bahan ataupun perlengkapan bangunan infrastruktur pembasahan gambut, dan kegiatan sejenis lainnya agar bangunan tersebut selalu layak fungsi. Nah, selanjutnya sebagai petugas pemelihara maupun petugas perbaikan dari infrastruktur pembasahan gambut yang terdiri dari sumur bor serta sekat kanal, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari infrastruktur pembasahan gambut itu. Nah, di sini terdapat bagian-bagian sumur bor, di mana bagian sumber bor ini secara general akan terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas sumber bor dan bagian bawah sumber bor. Di mana bagian atas sumber bor itu merupakan bagian yang tidak masuk ke dalam tanah gambut, dan bagian bawah sumber bor adalah bagian yang tertanam di bagian tanah permukaan gambut, dan kebanyakan dari bagian-bagian sumber bor ini dilengkapi dari pipa PVC, kemudian ada juga dari beberapa bagian coran beton. Nah, selanjutnya untuk bagian sekat kanal, seperti yang kita ketahui dari gambar-gambar yang ada di dalam slide, kita dapat melihat bahwa sekat kanal itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada sayap kanan, ada sayap kiri, kemudian spillway, peluncur, dan juga ataupun pelimpas, dan di mana sekat kanal ini terbentang di antara kanal hulu serta kanal hilir yang ada di sepanjang kanal. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, di mana tahapan ini terbagi menjadi 5, yaitu ada persiapan, pengecekan fisik, klasifikasi kondisi infrastruktur pembasahan gambut, pelaporan, serta verifikasi. Di mana secara garis besar persiapan dari pemeliharaan itu kita harus mengetahui peta lokasi IPG terbangun, kemudian kita mempersiapkan form yang berisi pertanyaan-pertanyaan ataupun variabel-variabel untuk monitoring, dan selanjutnya kita juga harus menyiapkan alat, yaitu alat tulis, alat ukur, kemudian alat dokumentasi. Dan selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan fisik di lapangan, kita dapat melakukan identifikasi terhadap fungsi, kemudian identifikasi kerusakannya, kita dapat melakukan pengukuran juga, perhitungan juga terhadap bagian-bagian yang rusak. Dan kemudian kita melakukan dokumentasi lapangan, kemudian kita dapat mengisi form monitoring sesuai dengan form dan variabel yang diminta, dan biasanya kita akan melakukan sysfo. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan klasifikasi kondisi IPG tersebut, di mana kita harus mengklasifikasikan kondisi-kondisi sekat kanal ataupun sumur bor menjadi kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Nah, selanjutnya akan dilakukan pelaporan, di mana pelaporan ini kita dapat melakukan pembuatan rencana pemeliharaan serta perbaikan IPG. Kita dapat menghitung juga nilai biaya pemeliharaan ataupun perbaikan jika ada kerusakan, dan kita harus membuat laporan. Nah, selanjutnya kita harus melakukan verifikasi, di mana verifikasi ini adalah verifikasi laporan oleh tim teknis yang biasanya ke lapangan. Nah, dalam melakukan tugas dalam melakukan pemeliharaan serta perbaikan IPG, kita harus tahu dulu sebagai petugas pemelihara apa saja yang menjadi konsentrasi ataupun hal-hal yang harus dilihat
sebagai tugas pemelihara. Baik sekat kanal maupun sumur bor, kita harus secara garis besar kita harus melakukan pengadaan penyuluhan, kemudian kita harus melakukan patroli, kita juga harus melakukan pembersihan di antara ataupun di area sekat-sekat kanal ataupun di area sumur bor agar bangunan-bangunan infrastruktur pembasahan gambut itu dapat terhindar dari sampah ataupun kotoran. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan monitoring, identifikasi kerusakan juga, serta melakukan dokumentasi, serta menyusun laporan terhadap bangunan IPG itu sendiri setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke dalam materi perbaikan, di mana dalam materi perbaikan, kita dapat menjabarkan lagi menjadi identifikasi serta klasifikasi dari kerusakan sekat kanal maupun sumur bor. Nah, dalam klasifikasi jenis kerusakan sekat kanal akan dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu rusak ringan, sedang, serta berat. Di mana hal ini berdasarkan fungsi dari sekat kanal itu sendiri. Di mana rusak ringan itu akan diklasifikasikan jika sekat kanal masih memiliki fungsi, fungsinya tidak terganggu, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam klasifikasi rusak sedang jika fungsinya mulai terganggu, dan akan masuk ke dalam klasifikasi rusak berat jika sekat kanal itu sudah tidak berfungsi. Nah, dalam melakukan klasifikasi tersebut, kita harus mengidentifikasi bagaimana sih kerusakan-kerusakan ataupun bagaimana sih kondisi di lapangan dari bangunan sekat kanal itu sendiri. Itu dapat kita lihat dari apakah ada perbedaan tinggi antara hulu serta hilir, kemudian apakah ada air yang melimpas melalui spillway, ataupun apakah ada terjadi kebocoran pada sekat kanal, ataupun adakah kerusakan ataupun kehilangan pada bagian-bagian pendukung seperti pelang nama, ataupun tiang, papan peluncur, papan spillway, dan selanjutnya kita juga harus mengetahui apakah ada material-material pengganggu di area IPG tersebut, seperti sampah, rumput, ataupun tanaman liar yang membuat sekat kanal itu menjadi tidak berfungsi atau fungsinya semakin menurun. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi ataupun salah satu dari beberapa bangunan sekat kanal yang memiliki kondisi rusak ringan, di mana kondisi-kondisi ini dapat kita lihat secara visual di sini, eh, bahwa tidak terdapat papan pengapit, kemudian tidak ada penutup cerucuk, pelang namanya juga masih baik. Nah, dari pelaporan ini kita dapat melakukan kesimpulan, yaitu kondisi dari IPG ini masuk ke dalam klasifikasi rusak ringan. Selanjutnya ada contoh dalam kondisi rusak sedang. Selanjutnya ada rusak berat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi jenis kerusakan sumur bor. Jika dibandingkan dengan sekat kanal, klasifikasi jenis kerusakan sumur bor itu memiliki lebih banyak klasifikasi, karena klasifikasi sumur bor secara garis besar akan terbagi menjadi 2, yaitu rusak fungsi serta kriteria kerusakan. Di mana rusak fungsi ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu rusak fisik bagian luar, bagian dalam, ataupun adanya rusak mesin. Nah, selanjutnya untuk kriteria kerusakan itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu berdasarkan mesin operasional atau kerusakan tersebut ada di dalam konstruksi. Nah, untuk mesin operasional apakah masuk ke dalam klasifikasi rusak ringan ataupun ke dalam klasifikasi rusak berat. Nah, untuk kerusakan konstruksi seperti sekat kanal akan terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi mengenai sumur bor dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Di mana yang harus diperhatikan adalah identitas sumur bor, apakah dapat diketahui ataupun tidak.
Kemudian ada kondisi fisik, apakah bangunannya baik ataupun masih berfungsi, dan kemudian bagaimana bagian atasnya, bagaimana bagian luarnya, bagaimana bagian dalamnya, kemudian bagaimana pendukung-pendukung konstruksi seperti pelang nama, kemudian dudukan pelang nama, ataupun jika kita memiliki waktu serta alat yang cukup, kita harus mengetahui bagaimana debit airnya, apakah mencukupi atau tidak, apakah ada penyumbatan di dalam pipa atau tidak, kemudian apakah mesin pompanya masih berfungsi secara baik ataupun tidak, dan bagaimana air secara maksimal dapat melakukan operasi pembasahan itu sendiri. Nah, dari identifikasi tadi kita dapat melihat contoh-contoh kondisi dari sumur bor yang baik, di mana air masih mengalir, pipanya tidak rusak, kemudian berbagai kelengkapan dari sumur bor itu masih terjaga dengan baik. Selanjutnya ini ada kondisi sumur bor dengan rusak ringan, kemudian dengan rusak berat, dan ini ada yang tadi rusak sedang, dan yang ini adalah rusak berat. Nah, selanjutnya atau masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu terdapat tahapan dan juga output mengenai perbaikan infrastruktur pembasahan gambut, di mana dalam melakukan perbaikan ataupun pemeliharaan IPG, kita harus melakukan survei lapangan dahulu. Nah, di survei lapangan ini kita akan melakukan verifikasi bersama dengan tim, di mana kita biasanya akan melakukan pengukuran, dokumentasi, kemudian kita juga melakukan identifikasi kerusakan berdasarkan hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Setelah melakukan survei, kita harus lanjut lagi ke dalam perencanaan perbaikan. Bersama dengan tim verifikasi, kita harus melakukan review rencana perbaikan. Apakah dari perencanaan perbaikan ini, apakah diperlukan untuk melakukan perbaikan atau tidak? Jika tidak perlu dilakukan perbaikan, maka tidak akan dilakukan perbaikan. Namun jika perlu dirasa melakukan perbaikan, maka kita harus melakukan review rencana perbaikan. Nah, jika review rencana ini disetujui oleh pihak PPK, engineer, kemudian ada tim verifikasi juga, maka kita harus melakukan SPK final dokumen. Nah, namun jika review tadi masih dirasa kurang ataupun masih belum layak, maka kita harus melakukan revisi dan mengulang dari perencanaan perbaikan yang telah disusun. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa review akan segera disetujui dan kita akan lanjut ke melakukan final dokumen SPK itu sendiri. Di mana nanti final dokumen tersebut kita harus memperhatikan bagaimana review output yang ada sesuai dengan survei yang di lapangan, dan bagaimana reviewnya terhadap rencana perbaikan dari setiap sakat kanal ataupun sumur bor yang ada di lapangan. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai fasilitator. Berikut merupakan materi-materi yang sekiranya dapat membantu Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian dalam melakukan pengoperasian serta pemeliharaan serta perbaikan untuk infrastruktur pembasahan gambut. Baik, terima kasih untuk segala perhatian serta atensinya. Terima kasih dan saya tutup. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi terhadap Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang ada di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama diskusi, kita sama-sama punya hal yang baik untuk dijadikan bahan diskusi terkait perbaikan, operasi, serta pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut. Terima kasih.